Selamat berjumpa kembali dalam Land Audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 6 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Surga Ada di Dunia. Surga ada di dunia. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-34 sampai dengan ke-36. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualnya itu mereka bawa dan mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai dengan orang, sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari, bahwa sesungguhnya surga bisa terjadi di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mendengar sebuah tema renungan judul surga ada di dalam dunia ini, maka kita anggap ini adalah cerita fiksi. Kita anggap ini adalah cerita novel. Ini kita anggap sebagai cerita orang yang suka kemudian berhalusinasi atau berimajinasi untuk sebuah tema-tema film, tema-tema cerita, tema-tema buku. Mungkin menarik. Mengapa dikatakan demikian? Karena mana mungkin surga ada di dalam dunia? Karena itu dua tempat yang terpisah. Satu adalah suatu kondisi fisik yang namanya bumi yang berbentuk bulat, globe ini. Sementara surga itu adalah suasana yang sifatnya bersifat ilahi. Mana mungkin itu terjadi bahwa surga ada di dalam dunia? Tetapi sesungguhnya yang kita ingin pelajari saat ini adalah bagaimana suasana nilai-nilai surgawi itu hadir di dalam dunia ini. Apa yang kita lihat dengan cara hidup jemaat yang mula-mula, jemaat pertama, di mana disinilah dimulainya berdirinya gereja, yang dimulai oleh para rasul-rasul Kristus, yang dimulai oleh para penginjil-penginjil, yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyebarkan kebenaran firman Allah, menceritakan tentang kabar baik Yesus mati, Yesus lahir, mati, bangkit, tidak hanya memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia di dalam dunia, tetapi ada nilai-nilai relasi yang perlu dibangun. Apa itu nilai relasi yang sedang dibangun di dalam Kisah Rasul jemaat yang mula-mula? Apa yang firman Tuhan katakan? Mereka tidak ada yang kekurangan. Mereka suka berbagi. Mereka punya kepedulian. Mereka merasa apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Kalau sifat-sifat ini terjadi dalam sebuah komunitas, bukankah kita akan katakan bahwa inilah surga terjadi di dalam dunia ini? Mereka suka berbagi. Mereka punya empati. Mereka saling mengerti. Mereka saling mendukung. Dan apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, sehingga tidak ada orang yang kekurangan. Tidak ada yang namanya kecemburuan sosial. Tidak ada yang namanya kelas-kelas yang sebagaimana terjadi di dalam dunia ini. Bukankah ini yang disebut dengan surga di dalam dunia ini? Mungkin bagi sebagian orang mengatakan itu hal yang tidak mungkin. Bukankah di dalam Alkitab ada cerita tentang talenta 1, 2, dan 5? Siapa yang lebih rajin dapat 5, siapa yang malas dapat 1. Bahkan yang dapat 1 sudah sedikit, itu pun diambil. Sehingga dia cuma dapat 0, tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga saya tidak sepakat kalau dikatakan bahwa semua itu harus adil, semua itu harus sama rata. Sahabat seperjalanan, di dalam Kisah Rasul tentang cara jemaat mula-mula, di sini bukan berbicara tentang siapa rajin dan siapa yang kemudian tidak rajin. Di sini berbicara tentang siapa yang berkekurangan dan siapa yang berkelebihan. Orang yang berkekurangan belum tentu dia malas, dan orang yang berkelebihan belum tentu dia rajin. Bisa dia kemudian tetap miskin karena kejujurannya, dan rajin, tapi ditekan orang lain, dia tetap miskin. Orang kaya bisa karena kelicikan, karena kebohongan, karena kejahatan, karena korupsi, bukan berarti dia rajin. Dia menjadi kaya raya. Jadi faktor miskin tidak identik dengan malas, dan faktor kaya pun tidak identik dengan kemudian dengan rajin. Memang sebagian ada kita melihat dia menjadi miskin karena kemalasan dan menjadi kaya karena kerajinan. Tapi tidak selalu orang miskin karena kemalasan dan orang kaya karena kerajinan. Bisa juga orang miskin itu setelah rajin, dia tidak punya peluang, tidak punya kesempatan, dia mengalami penekanan.
Karena kepolosan, karena kejujuran, dia tetap miskin. Ada juga orang kaya yang sekalipun kemudian dia tidak rajin, tapi karena licik, karena korupsi, karena mencuri, karena keserakahan, dia memakai berbagai macam cara untuk menjadi kaya. Tidak selalu identik dengan rajin, tapi mungkin identik dengan penipuan, identik dengan memakai kesempatan, identik kemudian melakukan hubungan-hubungan yang melanggar firman Allah. Bukankah itu yang terjadi? Sahabat seperjalanan mungkin bisa menilai tentang kondisi hal ini. Apa yang dimaksud kemudian adanya surga di dalam dunia ini? Tatkala kita melihat kebenaran-kebenaran firman Allah itu terjadi di dalam setiap komunitas lingkup yang kecil, persahabatan kita dengan seseorang, orang yang berpacaran, yang berkeluarga, suami istri, dalam komunitas masyarakat, komunitas gereja, komunitas bertetangga, komunitas kemudian bangsa dan negara, komunitas dunia. Kalau kemudian itu dihindarkan dari semua hal-hal yang namanya dosa, dosa keserakahan, dosa penipuan, dosa tekanan, dosa kemalasan, dosa tidak bertanggung jawab, dosa nafsu, tatkala semua dosa itu disingkirkan, maka yang terjadi adalah sesungguhnya terjadinya surga di dalam dunia ini. Bagaimana rumah tangga kalau ada saling pengertian, saling memaafkan, saling menopang, saling melengkapi? Bukankah itu surga yang terjadi di dalam dunia ini? Apa itu gereja yang indah? Bukan karena gedungnya, sekalipun itu penting. Tapi tatkala gereja melaksanakan kebenaran firman, tatkala punya uang banyak bukan untuk kepentingan tertentu, membangun gedung tapi jemaat tidak diperhatikan, membeli mobil bertambah-tambah, tapi kemudian tatkala ada jemaat yang ingin bersekolah untuk naik kelas SMP, SMA, lalu meminta bantuan kepada gereja, kita tidak memikirkannya. Lalu apa yang terjadi dalam semuanya itu? Maka di sanalah terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan adalah bentuk daripada berdosa. Timbullah keserakahan. Orang kemudian datang gereja, berlomba-lomba, memakai pakaian mewah, memakai perhiasan, memakai ban pinggang dari Perancis, arloji dari Perancis, sepatu dari semua negara-negara dan merek-merek terkenal. Sementara kita melihat mungkin sebagian anak-anak sekolah minggu datang ke gereja dengan sepatu yang terus ditahan tatkala anaknya berkata kepada orang tuanya, "Mami, papi, kapan beli sepatu baru untuk ke gereja dan untuk ke sekolah?" "Tahan nak, sebulan lagi. Kalau ada terbuka sedikit, robek sedikit, nanti dijahit saja." Untuk mengirit. Di mana di sana terjadi ketidakadilan? Karena semua orang berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi di jemaat mula-mula tidak demikian apa yang firman Tuhan katakan. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualnya itu dibawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kemudian nilai-nilai ilahi, nilai-nilai surgawi, kebenaran firman Allah itu diungkapkan, dinyatakan, dilakukan di dalam kehidupan di dalam dunia ini, maka sesungguhnya kita bisa merasakan surga itu sungguh terjadi di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin menghadirkan surga dalam dunia ini. Kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.